Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lithirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang semakin hari semakin banyak ini, Masya Allah, luar biasa ini. Berapa ratus orang yang hadir malam hari ini ya. Insya Allah siapapun yang memakmurkan masjid ini akan diangkat oleh Allah sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang membangun masjid, yang menjaga masjid ini ketika belum banyak orang seperti ini. Sampai sekarang masjid ini ramai seperti sekarang. Yang memakmurkan masjid juga termasuk orang yang merawat masjid ini. Orang yang rela datang lebih awal untuk azan di masjid ini. Orang yang memikirkan masjid walaupun sedang berada di luar masjid. Termasuk orang yang menyisihkan dananya, rezekinya untuk membuat orang yang tinggal di masjid menjadi nyaman. Itu yang memakmurkan masjid, Pak. Termasuk orang yang datang untuk taklim, jenengan semua ini. Apalah arti AC, sound system yang bagus, karpet yang lembut ini. Waduh, ini nanti Ramadan rame nih, Pak. Ya. Karena karpet selembut ini dipakai zikir, termasuk dipakai tidur pun nyaman ini, Pak. Masya Allah, rame nih Pak nanti, Pak. Ya, semua yang memakmurkan masjid, insya Allah akan dipilih oleh Allah sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Dan mudah-mudahan karena kita telah bersama-sama merawat masjid ini, mudah-mudahan kelak oleh Allah kita dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin materi saya ini agak nyimpang sedikit dan mungkin agak terlambat sedikit, tapi tidak apa-apa. Saya merasa perlu menyampaikan materi ini agar di kemudian hari kita tidak tersesat. Seharusnya materi ini saya sampaikan 10 hari yang lalu. Ya, karena kita berhadapan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Hadirin sekalian, kita itu berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Majemuk itu artinya tidak semuanya Islam. Dan pemerintah kita ini juga memberikan ruang yang besar untuk pelaksanaan ibadah dari agama yang lain. Sehingga di Indonesia inilah kita belajar toleransi yang bagus. Indonesia inilah kita belajar menghargai. Toleransi itu menghargai, tapi bukan mengikuti. Toleransi itu adalah menghormati, tapi tidak mengadopsi. Toleransi itu memberi ruang. Memberi ruang itu artinya mempersilahkan orang merayakan apapun, ya diberi ruang. Tapi kita tidak masuk dalam ruang itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, saya perlu menyampaikan batasan-batasan. Sehingga nanti ketika jenengan faham tentang itu, jenengan tahu, oh ini batas toleransinya. Kalau sudah melewati ini, itu sudah bukan toleransi. Ya, jadi kemarin itu kita berhadapan dengan mungkin teman-teman kita, tetangga kita, masyarakat yang lain yang di luar Islam, khususnya yang Nasrani,
merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya sebut satu paket, Pak. Natal dan Tahun Baru. Ya, bukan Natal saja. Karena Tahun Baru itu merupakan bagian dari mereka sebenarnya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, saya mulai dari Natal dulu nggih. Mari kita lihat bersama-sama. Natal itu dilaksanakan tanggal berapa, Pak? 25 Desember. Mereka merayakan Natal itu maksudnya apa, Pak? Memperingati lahirnya siapa, Pak? Nabi Isa kan jenengan. Nggih. Memperingati lahirnya Yesus Kristus. Isa alaihi salam kalau bahasa kita. Nah, hadirin sekalian, mereka berkeyakinan bahwa Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Lalu ornamen apa? Ya, simbol-simbol apa yang mereka munculkan dalam perayaan Natal, dan simbol itu selalu ada, Pak. Apa, Pak? Pohon Natal. Masa ada pohon Natal? Nah, pohon cemara, ya, oleh akhirnya disebut jadi pohon Natal, nggih. Pohon cemara, leres Pak nggih? Bukan pohon kelapa nggih. Nggih, pohon kelapa napa? Pohon cemara. Terus napa malih, Pak? Kapas napa kapuk? Kapas nggih, kapas. Napa, Pak? Lambang dari napa kapas niku? Salju. Jadi seakan-akan mereka ini ingin bercerita kepada kita, atau keyakinan mereka mengatakan bahwa Isa itu lahir di dekat pohon cemara dan di musim salju. Lah ngoten Pak nggih. Jadi itu yang ingin mereka sampaikan, dan itu juga yang mereka yakini. Lah sekarang bagaimana Islam bercerita, bagaimana Al-Quran bercerita, ini yang harus kita jadikan pegangan, Pak. Apapun, sekuat apapun mereka meyakinkan masyarakatnya, sekuat apapun mereka bercerita kepada media ataupun ditampilkan di mana, di mal-mal, di plaza dan sebagainya, mereka bercerita seperti itu, monggo silakan. Itulah namanya kita memberikan ruang, mempersilahkan mereka merayakan. Tapi kita harus mengikuti bagaimana Al-Quran bercerita. Makanya Al-Quran di awal sekali, Pak, sebelum jenengan bicara masalah surah-surah yang lain, ya, di awal surah Al-Quran itu Allah sudah menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah itu sebelum jenengan masuk pada surat-surat yang lain, Allah itu sudah berpesan, inilah Al-Quran, dzalikal kitabu. Kita akan memohon pada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ya Allah, berikan petunjuk. Allah jawab, ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, la raiba fi. Napa la raiba fi? Apa artinya la raiba fi? Tidak ada keraguan. Jangankan disalahkan, ya, jangankan dipersalahkan, ya, diperdebatkan, diragukan, itu tidak benar Al-Quran. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, Pak, Bu, di Al-Quran itu ada kebiasaan-kebiasaan. Kalau ayat di Al-Quran itu diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, kebiasaannya lanjutannya itu mesti kalau bukan perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepatilah janjimu. Semua itu adalah perintah atau kewajiban atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladzukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, wala auladzukum, dan juga aulad, anak keturunan kamu, ya, menghalangi kamu dalam mengingat kepada Allah. Jadi kalau tidak perintah, larangan. Itu kebiasaan di Al-Quran. Kebiasaan yang lain di Al-Quran itu, Pak, kalau ada kata-kata innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, biasanya lanjutnya apa? Hanif, apa lanjutannya? Wa amilus solihah. Lanjutannya begitu, Pak.
Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya? Allah itu ingin menegaskan, iman itu tidak cukup hanya kepada aku secara vertikal. Kamu tidak bisa kalau hanya sekedar beriman kepada aku secara vertikal. Pokoknya sholat, tapi ambek tonggone elek, tidak bisa. Seakan-akan Allah berpesan bahwa iman itu harus disempurnakan dengan hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan beramal soleh. Ya, aqimus sholat, lanjutannya wa atuz zakah. Ya, tegakkan sholat, ini hubungan dengan Allah. Wa atuz zakah, hubungan dengan manusia. Termasuk Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran itu disebutkan Alkitab, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Maka di sekitar kata-kata itu Pak, itu biasanya ada kata-kata hudan. Karena apa? Turunnya Al-Quran, turunnya Alkitab, turunnya Injil, Taurat, Zabur. Itu semuanya sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sama seperti ini Pak. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Perhatikan baik-baik. Siapa daftar orang bertakwa yang pertama kali disebut oleh Al-Quran? Allah menyebut Pak. Siapa saja yang termasuk orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu yang pertama orang yang percaya kepada yang gaib. Belum menyebutkan tentang sholat, belum menyebutkan tentang zakat, belum menyebutkan tentang jihad. Ya, Allah sebutkan orang yang bertakwa yang pertama kali adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Artinya apa? Sebelum kamu membaca Al-Quran, ya, kamu harus yakin bahwa Al-Quran itu benar. Nanti kalau kamu belajar Al-Quran, kamu akan bertemu dengan cerita-cerita yang otakmu tidak nutut. Isra Mi'raj tidak nutut. Termasuk Maryam yang melahirkan tanpa seorang suami, tidak nutut. Maka Allah katakan, kalau kamu ingin dikatakan bertakwa, kamu harus percaya. Karena ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu hadirin sekalian. Baik, saya ceritakan seperti apa Al-Quran bercerita tentang Maryam. Saat-saat Maryam melahirkan disebutkan di Al-Quran surah Maryam. Surah keberapa Maryam? Masya Allah, 19. 20-nya? 21-nya? 37-nya? Masya Allah, luar biasa. Baik. Saya pernah juga Pak bedai gitu Pak di Masjid Muhajirin di Kupang Pak. Ibu-ibu kok cepet sekali jawabannya. Saya intip buka Google Pak. Wah ini, kalau buka Google saya sudah nyerah lah ya. Baik, saya bacakan surah Maryam, surah yang ke-19. Bapak Ibu ngapunten nggih. Saya ulangi nggih, tujuan kita ngaji tema malam hari ini jenengan tetap menghargai. Ya, kalau ada orang merayakan Natal, tahun baru, model seperti apapun, silakan. Saya hanya memperkenalkan Al-Quran itu bagaimana. Dan itu yang harus jenengan imani. Faham Bapak Ibu nggih? Jangan engko mari ngaji terus wah kon keliru. Enggak ngono iku Al-Quran ya. Itu namanya enggak toleransi. Ya, biarkan mereka meyakini seperti itu kok. Sama. Kita itu oleh mereka dibicarakan laopo ado-ado nang Mekah, mutere Ka'bah. Kok gak nang Tugu Pahlawan. Laopo kok ado-ado nang Mekah. Betul Bu. Ya, mereka sama ya. Baik, ayat 23 mengatakan, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ini Maryam, Pak. Pada saat-saat Maryam itu akan melahirkan bersandar pada pangkal pohon, bukan? Nah, ini Al-Quran. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan, jenengan tidak boleh menyalahkan mereka, menuding-nuding mereka. Kata Rasulullah, kalau kamu menyalahkan Tuhan mereka, nanti mereka akan membalas menyalahkan Tuhan kita. Oh enggak ono sih disembah, ini karuan ono ketok. Nah, wong kono enggak ono sih disembah, mesti begitu Pak nanti mereka Pak. Baik, saya lanjutkan. Ya, apa kata Maryam? Ya, dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ayat 23. Ayat 24 hadirin sekalian. Maka dia dalam kurung Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Jibril itu Pak datang mendekati Maryam, berdiri di depannya Maryam,
ya, dengan wujud sebagai seorang laki-laki. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Tidak semua manusia, bahkan tidak semua nabi punya kesempatan bertemu dengan Jibril langsung seperti itu, Pak. Tidak semuanya. Di Al-Quran itu dicatat yang pertama ada Nabi Lut alaihissalam. Oke, sanes Lutfi, Lut alaihissalam. Ya, itu ketika negeri Sodom didatangi oleh Jibril, datang ke rumahnya, Pak. Dibaca dalam surah Hud ayat 77 sampai ayat 83. Jibril itu datang dengan tampilan sebagai seorang laki-laki yang tampan. Sedangkan masyarakatnya Nabi Lut masyarakat yang homoseksual. Laki-laki suka sama laki-lakinya. Datang tamu gawanteng apa nih gak geger sak kampung Jepara geger kabeh. Sudah satu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi langsung oleh Jibril di Gua Hira, tapi tidak diceritakan. Tapi yang pasti itu di surah An-Najm, ya, mulai ayat 7 sampai ayat 11. Ya, Isra Mi'raj itu diceritakan di dua tempat. Isra-nya itu diceritakan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat pertama. Sedangkan Mi'rajnya itu diceritakan di surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 7 sampai ayat 11. Itu cerita tentang Jibril datang di depan Muhammad Rasulullah. Nah, termasuk Maryam ini datang. Apa kata Jibril? Perhatikan hadirin sekalian. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Yang ke-25, perhatikan baik-baik. Ini penting. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di sini Pak disebutkan kurma yang masak itu rutoban. Di Lawang Agung itu ada kurma namanya rutop. Harganya 9 on 250.000 Pak. Tidak tahu sekarang naik atau turun, tidak tahu saya. Ya, kurma rutop itu Pak seperti saus kecil Pak, dicup langsung masuk, saking enak ya Pak. Oke. Baik hadirin sekalian. Ada dua nasihat di ayat 25 ini. Perhatikan, nasihat pertama apa? Jibril itu mengajarkan kepada Maryam, Bu nun sewu, orang kalau melahirkan itu apa Bu? Kontraksi apa guyang-guyu? Loh, enggak, saya ini tanya beneran, saya kan enggak mengalami. Ya. Orang perempuan itu kalau melahirkan kontraksi apa person apa guyang-guyu? Kontraksi ini apa Bu? Ndorong apa narik? Yang bawah dorong, yang atas tuh narik Bu. Yang atas tuh narik, ditarik biar di bawah tuh terdorong. Nah, pangkal kurma ditarik ke arahmu, ini berarti menarik. Luar biasa, Jibril tuh mengajarkan kepada Maryam, tarik biar yang di bawah tuh terdorong. Itu sangat-sangat realistis sekali Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, nanti akan gugur buah kurma yang masak kepadamu. Artinya apa? Pohon kurmanya sedang berbuah. Perhatikan baik-baik hadirin sekalian, ini sangat sangat ilmiah. Semua tanaman yang berbuah Pak, itu mesti berbunga. Saya ulangi nggih, semua tanaman yang berbuah itu diawali dengan berbunga. Ada bunga itu Pak mekar, ada yang tidak mekar. Ada yang namanya klistogami, dalam IPA itu ada namanya klistogami, itu pembuahan tertutup. Artinya Pak, masih kuncup sudah terjadi perkawinan di dalam. Karena apa? Ada serbuk sari, ada putik dan ada benang sari. Dalam satu kuncup itu terjadi pembuahan di dalam. Tapi umumnya lazim itu mekar begini Pak. Mekar terjadi pembuahan. Jadi bunga dulu baru buah. Nah tanaman itu Bapak Ibu untuk bisa mengeluarkan bunga itu butuh panas yang tinggi Pak. Jenengan pilih saja tanaman apa yang paling mudah berbunga. Tanaman apa yang paling mudah berbunga? Setelah itu masukkan ke dalam rumah. Kalaupun dia berbunga, tapi tidak akan selebat ketika dia di luar. Karena apa? Butuh cahaya yang tinggi. Kurma itu dibawa ke Indonesia bisa berbuah Pak. Tapi tidak akan selebat di tempat aslinya. Karena apa? Panas yang diterima itu tidak setinggi di tempat aslinya. Itu fisika Pak. Itu memang teorinya seperti itu. Artinya apa? Kejadian pada saat Maryam melahirkan Isa itu di musim panas, bukan di musim dingin.
Itulah Al-Quran bercerita, Pak. Jadi kalau mereka mengilustrasikan lahirnya Isa itu tanggal 25 Desember dengan cemara, dengan kapas, monggo silakan. Itu bukan urusan kita, tapi Al-Quran yang harus kita imani hadirin sekalian mengatakan bahwa detik-detik saat Isa itu lahir, ya, ibunya Maryam itu bersandar di pangkal pohon kurma dan kurmanya sedang berbuah menandakan itu musim panas. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu ngapunten nggih, ngapunten, kita ini bersyukur jadi orang bebas. Ya, jangan terus menyalahkan pejabat itu dosa mengucapkan selamat hari Natal. Saya tidak ke sana. Karena apa? Mohon maaf, mungkin mereka tidak punya pilihan. Betul Pak nggih? Kondisinya tidak sebebas kita. Kita ini mau mengucapkan ke siapa Pak? Kita ini kan orang bebas, kita bersyukur. Tapi kalau mereka mengatakan ini dan itu, ya jangan gampang kita salahkan lah. Mudah-mudahan hatinya tidak terpengaruh oleh ucapannya. Ini hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang mengucapkan selamat hari Natal, ya tanpa ada keterpaksaan, matur sembah nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Jazakallah khair. Berarti satu, mereka itu membenarkan bahwa Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Satu. Yang kedua, mereka itu membenarkan bahwa lahirnya Isa itu di dekat pohon cemara. Yang kedua, mereka membenarkan bahwa Isa itu lahir di musim salju. Padahal Al-Quran bercerita tidak. Lalu dari mana mereka mengatakan Isa itu sebagai Tuhan? Perhatikan, saya lanjutkan hadirin sekalian. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-30. Ingat baik-baik ya, di ayat ke-30. Dia dalam kurung Isa berkata, Isa yang disembah mereka itu mereka berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Qala inni abdullah. Saya ini hamba Allah. Lah pembawaannya aku ke Tuhan. Saya ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Bedanya saya ini diberi oleh Allah wahyu. Saya ini manusia sama seperti kamu. Ya, saya ini manusia sama seperti kamu. Hanya bedanya saya ini oleh Allah diberi wahyu dan ditunjuk sebagai nabi untuk menyampaikan wahyu itu kepada kalian. Itu. Terus mereka mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Loh, Isa sendiri itu loh enggak mengatakan. Perhatikan. Apa kata Isa? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi wa rabbukum. Kau nek kepingin tako, sopo Tuhanku? Gusti Allah. Itu Isa, Pak. Isa itu mengatakan begitu, saya ini nabi, saya ini manusia, hanya saya diberikan Allah wahyu sehingga saya menjadi seorang nabi. Adapun Tuhanku adalah Allah dan Allah juga Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus itu, Pak. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, di semua kitab yang kita kenal, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, ya, tidak ada Tuhan itu mengatakan bahwa diri sebagai Tuhan. Tidak ada, Pak. Kecuali Al-Quran, Allah mengatakan diri sebagai Tuhan. Ya, dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Loh kan? Innani, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Kalau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, boleh jadi yang mengucapkan orang lain, Pak. Tiada Tuhan selain aku. Berarti siapa yang mengucapkan ini? Allah sendiri. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingat kepadaku. Ini hadirin sekalian. Baik, itu tentang Natal. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon jenengan tidak gampang menyalahkan para pejabat siapapun yang mengucapkan selamat hari Natal. Mungkin mereka itu pada posisi yang sangat terpaksa, sangat sulit. Pak Bung, betul nggih? Jangan terus, woi kafir, jangan. Ya, kita tidak tahu yang sesungguhnya hati mereka bagaimana, kondisi mereka bagaimana, Allah a'lam. Ya kita jadi orang bebas ya, sudah bersyukurlah. Kita ini mengucapkan ke siapa ya. Baik, yang pertama. Yang kedua, tahun baru hadirin sekalian. Yang dikatakan tahun baru dalam Islam, ya, tahun baru itu berarti memasuki bulan yang keberapa, Pak? Yang dikatakan malam tahun baru itu persiapan memasuki bulan yang ke-1. Bulan yang pertama, bergantinya tahun. Bulan pertama dalam Islam itu apa, Pak? Muharram. Berarti sesungguhnya kalau kita menganut dalam tahun Hijriyah, tahun Komariah, tahun Islam,
Maka sesungguhnya malam tahun baru itu Pak, malam 1 Muharram. Jenengan nopo? Kalau wingi pas malam 1 Muharram nopo Pak? Nggih bakar-bakar ta. Nggih melekan ta. Paling berganti tahun paling lali, paling enggak ro nek berganti tahun. Ya. Sedangkan malam tahun baru kalau namanya Januari, Februari, Maret sampai Desember, Pak ngapunten Pak, itu berarti tahun Masehi. Ya, namanya tahun Masehi sesuai dengan namanya Al-Masih, Al-Masehi. Jangan pura-pura enggak tahu Pak. Memang ini seperti itu. Jadi mulai Januari sampai Desember itu tahunnya Al-Masih. Adapun Islam Muharram sampai Dzulhijjah. Ya. Jadi kita ikut merayakan untuk apa? Toleransi kita tuh bukan seperti itu Pak. Itu mulai masuk ke ruang toleransi. Sudah masuk ke ruangannya, kita menyediakan ruangan tapi jangan masuk ke dalamnya. Silakan mereka merayakan. Saya punya teman Pak, seorang pendeta. Saya tanya, besok misa di mana? Ya di katedral Pak. Ya, terus apa yang dilakukan? Ya kita refleksi saja. Malam tahun baru kita masuk ke gereja, ya kita refleksi, kita saling istilah mereka ya muhasabah lah kalau kita itu. Ya, terus enggak ada cara apa? Enggak ada Pak, kita ibadah. Lha sing bingung ki sapa kira-kira? Brang-brong. Apa katanya? Aku gak malam tahun baruan kok. Aku mek melekan. Apa melekanmu gak tanggal selikur ae kok tanggal 31. Aku gak malam tahun baruan kok. Aku mek bakar-bakar. Apa bakar-bakarmu kok gak tanggal 20 ae. Kok tanggal 31. Kita ndak usah pura-pura. Itu mesti ada hubungan dengan malam tahun baru. Hati-hati Pak. Ada sepenggal hadis. Perhatikan saya sampaikan. Apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka itu bagian dari kaum itu. Apapun Pak, sudahlah anggap biasa. Saya kemarin tanggal 1 Januari itu ngantarkan anak kembali ke pondok. Ya, malam Rabu itu saya mungkin kira-kira tidur antara kira jam 9. Ya, dan Bapak Ibu perhatikan, pagi itu sepi. Embo iku dikiri suwe nang masjid, apa gurung tangi, embo bangkong, embo kerinan bisa. Karena apa? Malamnya Pak. Ya. Sedangkan orang Nasrani yang sesungguhnya memiliki malam tahun baru itu, mereka ya biasa, mereka tidak merayakan, hanya mereka ibadah di masing-masing. Saya lewat di pasar tembok itu Bu, nun saya bungi di pasar tembok, sing biasa nih dodolan gedang, entek kabeh Pak, dodolan jagung kabeh Pak, dodolan jagung be areng, masya Allah, enggak Pak. Ya Allah, karena apa? Banyak orang yang membutuhkan itu, banyak orang yang merayakan. Monggo silakan, saya hanya menasehati, tugas saya hanya menyampaikan. Ngoten Bapak Ibu nggih? Nah, Bapak Ibu hati-hati. Apa kata Al-Quran? Sampai kapanpun Pak, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan berhenti mempengaruhi kita. Perhatikan baik-baik. Orang Yahudi, orang Nasrani sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti mempengaruhi kita. Itu Al-Quran Pak, bukan saya yang mengatakan. Mohon maaf, ini bukan bahasa provokasi. Disebutkan di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 120. Apa kata Al-Quran? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo. Saya ini bukan ahli nahwu sorof, bukan. Tapi saya pernah dapat nasihat begini. Ada nun sukun di belakangnya lam. Itu menunjukkan bahwa kata tidaknya itu permanen Pak. Seandainya itu hanya mengatakan wala tardo, itu artinya dan tidak suka. Tapi ada nun sukun itu menunjukkan keabadian. Walan tardo, sampai kapanpun mereka tidak akan suka. Siapa yang tidak suka itu oleh Allah diurut dari yang paling tidak suka, berikutnya yang agak tidak suka. Siapa yang paling tidak suka? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Oleh Allah diurut dari yang paling tidak suka. Siapa Pak? Yahudi. Yang berikutnya siapa? Nasoro. Mengapa urutan kedua? Ya, karena para pendeta mereka banyak yang baik. Banyak di antara mereka yang baik. Tapi kalau Yahudi, mulai dari kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, bayinya, sampai yang belum lahir itu tidak suka sama Islam. Sampai yang belum lahir tuh Pak. Hatta tattabi'a millatahum, sampai akhirnya kamu mengikuti millah. Saya ulangi Pak nggih, sampai akhirnya
kamu mengikuti millah. Millah itu kebiasaan hidup, bukan agama. Saya dulu pernah menemukan terjemahan, ya, millah itu diterjemahkan agama, bukan Pak. Agama itu ad-din. Ad-din. Millah itu kebiasaan hidup. Seakan-akan mereka mengatakan begini, silahkan kamu beragama Islam, tapi cara memberi nama anak, ya, cara memberi nama anak sama seperti kami, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, banyak Pak, orang Islam tapi namanya itu tidak Islami. Ngapunten. Saya hanya menyebutkan, kalau di ruangan ada yang sama, saya mohon maaf. Saya pernah punya murid namanya Luciana Natalia Christine. Loh itu Islam semua Pak. Ya. Loh enggak Pak. Karena apa? Karena orang tua tidak tahu. Nama itu bagus didengar, tapi tidak bercorakkan Islam. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Ishhadu bi anna muslimun. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang Islam. Dari namanya, dari pakaiannya. Harus bercirikan Islam Pak. Kalau mereka tidak mungkin, tidak ada orang Kristen namanya Muhammad Lutfi, itu tidak ada. Loh, dulu Pak ada pendeta namanya Muhammad Islam. Ya, karena mungkin mereka dalam rangka misi Pak, agar mereka bisa diterima oleh masyarakat Islam. Sekarang orang-orang Nasrani itu banyak yang berpakaian seperti orang Islam Pak. Pakai jilbab juga, pakai kudung juga Pak, pakai kopiah juga Pak. Kapan hari muncul di Instagram, apa katanya? Biar santri tidak bertanya-tanya. Ya, dia masuk ke pesantren membawa bantuan. Itu hadirin sekalian, padahal dia adalah orang Nasrani. Itu Pak. Silakan agamamu Islam, tapi cara memperingati ulang tahun anakmu sama seperti kami. Silakan agamamu Islam, ya, asalkan cara memperingati malam tahun baru kamu seperti kami. Itu namanya millah Pak. Saya mengingatkan hadirin sekalian, perhatikan, saya hanya mengingatkan, saya tidak bisa memaksa sikap jenengan. Apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka itu bagian dari kaum itu. Itu hadirin sekalian. Ya, kalau ornamen cara yang dimunculkan itu sudah ada sejarahnya semua. Trompet itu seperti orang Yahudi. Yahudi itu Pak kalau mau beribadah pakai trompet agar mereka berkumpul. Orang Nasrani pakai apa? Teng, teng. Terus kalau orang Majusi itu bakar-bakar, persis seperti sekarang. Ono sing petasan, ono trompet, nggak iso tuku digawe teko janur. Loh iya Pak, dikai sedotan cek muni, ya trompet. Ada juga yang pakai lonceng dan sebagainya. Hati-hati hadirin sekalian. Karena apa? Yahudi, Bapak Ibu, itu punya dua dosa besar Pak. Yahudi ini punya dua dosa sejarah. Yang pertama, orang Yahudi itu tidak mengakui kenabian Muhammad Rasulullah. Pak, di perjanjian lama itu dikatakan anak Abraham yang pertama itu adalah Ishak. Yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Abraham ini sinten Pak? Ibrahim ya, di Al-Quran itu Ibrahim. Anak Ibrahim yang pertama siapa Bu? Ismail. Anak Ibrahim yang pertama itu Ismail. Walaupun lahir dari istri yang kedua. Ibu-ibu kok berat sekali mengatakan yang kedua. Ya memang pertanyaan ini pertanyaan yang sensitif bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini pertanyaan yang inspiratif. Saya ulangi Pak nggih, anak Ibrahim yang pertama itu adalah Ismail, walaupun lahir dari istri yang kedua, tapi di perjanjian lama tidak begitu. Apa? Anak Abraham yang pertama itu adalah Ishak, yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Mengapa demikian hadirin sekalian? Mereka tidak terima dengan kenabian Muhammad. Muhammad ini lahir dari nenek moyang bernama Ismail, sehingga cerita tentang Ismail dihapus Pak. Dihapus cerita Ismail itu. Kenapa? Mereka beranggapan ibunya Ismail itu Hajar. Hajar itu mereka anggap sebagai apa? Budak. Padahal apa? Mereka ini punya keturunan Nabi yang banyak sekali. Saya sebutkan, Bapak Ibu perhatikan. Keluarga dari Ibrahim punya anak yang pertama Ismail. Yang kedua adalah Ishak. Dari Ishak ini hadirin sekalian, lahir para Nabi Pak. Lahir para Nabi. Ishak punya anak dua, Yakub dan Is. Is bukan nabi, tapi nanti dari Is lahirlah Ayub alaihissalam,
di bawahnya lahir nanti Zulkifli alaihissalam. Ya, Yakub punya 4 orang istri. Dari istri yang kedua Rahel lahirlah Yusuf alaihissalam. Dari istri yang pertama yang bernama Lea lahirlah nanti Lewi. Lewi punya anak nanti Musa dan Harun keturunannya. Dari mereka nanti lahirlah Daud alaihissalam. Dari Daud punya anak bernama Sulaiman alaihissalam. Mereka punya keturunan Yunus alaihissalam. Yunus punya keturunan bernama Ilyas alaihissalam. Ilyas punya anak Ilyasa alaihissalam. Mereka nanti punya keturunan Zakaria alaihissalam. Zakaria nanti punya anak Yahya alaihissalam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Selesai sejarah kenabian dari Bani Israel ini selesai sampai di sini. Justru Allah menutup sejarah kenabian dengan diangkatnya siapa Pak? Muhammad Rasulullah khotaman Nabi dari Bani Ismail yang ibunya Hajar yang Buddha itu. Mereka protes, ya Allah, apa kami ini masih kurang terhormat? Nenek moyang kami Sarah yang bangsawan itu. Mengapa engkau angkat khotaman Nabi, Nabi penghulu justru dari Bani Ismail ibunya Hajar yang Buddha itu. Itu akhirnya muncul apa kata Al-Quran? Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Apa kata Al-Quran? Apa masih kurang kata Allah? Apa masih kurang? Aku angkat keturunanmu menjadi nabi. Berapa nabi yang lahir dari Ishak? Aku tunjuk perempuanmu sebagai perempuan suci. Yang dimaksud adalah Maryam. Apa masih kurang? Sementara aku hanya mengangkat 1 nabi dari Bani Ismail. Betul Pak nggih? Tapi mereka tetap tidak mau Pak. Karena mereka ingin semua diambil mereka semuanya. Itu yang pertama. Makanya di Injil di Perjanjian Lama dirubah oleh mereka. Yang kedua hadirin sekalian, tidak mengakui pemindahan kiblat. Pak perhatikan baik-baik, Perintah sholat itu turun 1 tahun sebelum Rasul hijrah. Rasul hijrah itu di umur 53 tahun. Perintah sholat itu turun di Mekah pada saat Rasul umur masih 52 tahun. Perhatikan Pak, gelas ini saya anggap sebagai Palestina. Oke, terus ini Pak pinjam Pak. Ini yang HP satunya ini adalah Madinah, yang ini Mekah Pak. Ya. Salat itu perintah salat turun di Mekah. Perintahnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Perhatikan baik-baik. Awal turunnya salat itu bukan menghadap ke Ka'bah Pak. Bukan menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Tempatnya di mana? Di Palestina. Palestina itu melewati Madinah Pak. Jadi sholatnya Rasul itu menghadap ke Palestina. Tapi perhatikan, Rasul tidak pernah sholat di sini Pak. Di depannya Ka'bah. Rasul itu sholatnya di belakang Ka'bah. Sehingga ketika sholat menghadap ke Palestina, tetap menghadap ke Ka'bah. Perhatikan baik-baik. Begitu Rasul hijrah ke Madinah hadirin sekalian, tidak punya pilihan. Rasul di Madinah menghadap ke Palestina, otomatis membelakangi Ka'bah. Nangis Pak Rasulullah. Ya Allah, mengapa harus membelakangi Ka'bah ya Allah? Harus membelakangi Ka'bah ya Allah. Akhirnya apa? Karena itulah Allah mengabulkan doa Muhammad Rasulullah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Aku penuhi permintaanmu. Maka arahkan, palingkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Dari sini Pak, menghadap ke Masjidil Haram Pak. Itu 17 bulan Pak. Saya ulangi, 17 bulan Rasul sholat menghadap ke Palestina. Sampai akhirnya Rasul itu Pak Nun saya Pak. Dari sini Pak, dari imam sini, Hanif. Dari sini Rasul ini Pak sholat. Itu Rasul itu Pak menerobos Pak. Menerobos makmum. Karena ini pertama menghadap ke sana. Mekah itu di sini Pak. Agak serong ini. Jadi Rasul tidak mungkin hanya sekedar membalik. Tapi menerobos. Makmum dia menghadap ke Masjidil Haram. Baru makmum itu sahabat-sahabat itu membalikkan. Karena turunnya perintah itu pada saat sholat. Rasul sedang sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan sholat asar. Jadi pada saat masuk rakaat yang ketiga, turun perintah itu, Rasul langsung menerobos sahabat-sahabatnya menghadap ke Masjidil Haram. Ya ini karena Rasul Pak. Orang yang lain diam saja Pak. Ar-Rahman jangan coba-coba niru itu Pak. Ya, imamnya ke belakang dianggap batal Pak. Ya. Baru selesai sholat,
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau rubah kiblatmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Aku mendapatkan firman dari Allah, mulai hari ini kita sholat menghadap ke Masjidil Haram. Wah itu Pak, orang Israel marahnya luar biasa Pak. Orang Israel itu marah ketika orang Islam sholat menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Apa kata orang-orang Israel? Coba kamu lihat itu. Ya, coba kamu lihat. Orang Islam itu rukuk sama sujudnya menghadap ke kampung halaman kita, Palestina Pak. Coba kamu lihat itu orang Islam itu rukuk dan sujudnya menghadap ke tanah nenek moyang kita, Palestina. Begitu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Masjidil Haram, apa kata mereka? Itu tidak sah, tidak sah, tidak sah itu. Itulah hadirin sekalian, karena dua kesalahan ini, dua sejarah ini, maka Bani Israel itu bersumpah sampai kapanpun akan menyesatkan jenengan semuanya. Sampai kapanpun Pak, mereka itu akan berupaya menyesatkan jenengan semuanya. Al-Quran yang bercerita, yang saya sebutkan tadi itu, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Itu hadirin sekalian. Lalu bagaimana kita hadirin sekalian? Bagaimana dengan kita hadirin sekalian? Saya hanya ingin menyampaikan, ayo kita jaga akhir hidup kita. Jangan bermain-main dengan akidah. Kalau memang ini jenengan sudah yakin, jangan masuk ke ruangan sana. Faham Pak nggih? Jangan masuk. Jenengan lho Pak, kalau masih berbuat baik, tetap akan dihargai. Saya tinggal di Simorejo, Pak, kanan saya ini seorang pendeta. Kiri saya, rumah saya di Simorejo, Gang 19 nomor 4. Ini sebelah kanan ini Pak aktivis gereja. Sebelah kiri ini petugas gereja. Petugas gereja Pak. Depannya Katolik, hampir sempurna tempat tinggal saya Pak. Betul, tapi saya ini baik. Ya, komunikasi saya baik. Kalau sudah Idul Fitri Pak, Idul Fitri, mohon maaf Bang, orang sebelah kanan saya nih Pak, menjadi orang pertama yang ngantarkan parsel. Adik parselnya kayak enak-enak, permennya larang-larang, coklat sing ganteng-ganteng. Setiap mau lebaran orang ini Pak, rajin Pak. Karena Pak, muamalah hadirin sekalian. Walaupun saya kalau Natalan ya biasa saja. Tidak mengucapkan, bahkan saya kadang-kadang pergi entah kemana. Ya, mereka tidak ada masalah, mereka faham. Mereka sadar bahwa keyakinan mereka dengan kami beda. Mereka diperbolehkan mungkin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mereka tahu bahwa kami mungkin dilarang mengucapkan itu. Tidak ada masalah Pak, muamalahnya bagus. Tapi justru kalau kita masuk ke wilayah mereka, ikut-ikutan, mohon maaf, mereka justru malah tidak menghargai kita nanti. Ya biasa saja. Hadirin sekalian, apa yang kita lakukan ini bekal hidup kita nanti. Perhatikan baik-baik. Ya, tidak ada jaminan bahwa jenengan yang sekarang ada di masjid, saya yang diundang sebagai penceramah pada malam hari ini, tidak ada jaminan bahwa kelak kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada jaminan, Pak. Yakin, Pak? Jalan husnul khotimah? Atau orang-orang yang di luar yang sampai sekarang masih belum sholat isya, belum sholat maghrib, lalu jenengan vonis iki mesti neraka. Belum tentu Pak. Belum tentu. Kalau kita tidak menjaga komunikasi, menjaga kondisi kita, kita akan meninggal dalam keadaan yang jelek nanti. Saya berikan sebuah cerita nanti. Suatu saat Rasulullah di depan sahabat-sahabatnya menyampaikan. Perhatikan baik-baik, ada dua cerita. Yang pertama, Rasul menyampaikan di depan sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Kelak ada di antara kalian ini yang tinggal di neraka, loh Pak, tinggal di neraka dengan geraham sebesar gunung Uhud. Padahal ini sahabat-sahabat hebat-hebat Pak. Ya. Hadirin sekalian, mungkin cerita ini bagi orang yang hafal Quran, tidak mungkin saya ini kan hafal Quran 30 juz. Saya juga sering berperang bersama dengan Kanjeng Nabi, tidak mungkinlah saya. Bagi orang yang mungkin baru masuk Islam, jangan-jangan saya yang dimaksud. Berjalannya waktu Bapak Ibu, satu persatu dari orang yang hadir di majelis itu meninggal dunia Pak. Faham makanya? Faham cerita saya Bang? Satu persatu orang yang hadir itu meninggal dunia. Taruhlah yang hadir itu mungkin 20 orang. Rasul ngomong di depan 20 orang. Satu persatu dari 20 orang itu meninggal dunia. Sampai akhirnya meninggal dunianya Pak dalam keadaan syahid, husnul khotimah. Sampai akhirnya tinggal 2 orang Pak. Yang satu bernama Ar-Rajal bin Unfuah, yang kedua bernama Abu Hurairah. Yang Ar-Rajal bin Unfuah ini hafal 30 juz. Bukan juz 30 Pak. Hafal 30 juz.
Mereka ini biasa sudah beberapa kali ikut berperang bersama dengan Kanjeng Nabi. Sedangkan Abu Hurairah ini orang Taif, dia ini baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul meninggal. 3 tahun sebelum Rasul meninggal, dia baru masuk Islam. Ya jelas, mungkin Ar-Rajal mengatakan, tidak mungkin akulah. Aku ini hafal 30 juz dan aku pernah berperang bersama dengan Kanjeng Nabi. Ya, sedangkan yang Abu Hurairah mengatakan, jangan-jangan aku kan baru masuk Islam. Hadirin sekalian, berjalannya waktu, bergantinya Rasulullah kepada Khalifah Abu Bakar, hiduplah seorang pendusta agama bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini Bapak Ibu mengaku sebagai penerus Rasul. Mengaku sebagai nabi yang terakhir. Perlahan-lahan orang ini percaya kepada apa? Ngomongnya yang bagus, mungkin hartanya yang banyak, suka memberi. Akhirnya banyak orang yang ikut Musailamah Al-Kadzab. Nah, karena pengikutnya mulai banyak, maka Ar-Rajal bin Unfuah menawarkan diri kepada Khalifah Abu Bakar. Ya Khalifah, izinkan aku berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab. Akan aku kembalikan dalam Islam yang benar. Yang menawarkan diri bukan orang ecek-ecek, Pak. Yang menawarkan diri orang hebat, hafal Quran dan sebagainya. Diizinkan sama Khalifah Abu Bakar, silakan kamu berdakwah ke sana. Datang Musailamah Al-Kadzab menemui Ar-Rajal bin Unfuah menemui Musailamah Al-Kadzab. Hadirin sekalian, bukan kok Ar-Rajal itu berhasil mengembalikan, menyadarkan Musailamah, tapi karena rayuan dari Musailamah Al-Kadzab, bahkan dia dikatakan dalam sejarah itu Pak, ditawari separuh dari kekayaan Musailamah Al-Kadzab diberikan kepada Ar-Rajal bin Unfuah. Asalkan dia mengakui bahwa dia adalah seorang nabi terakhir setelah Muhammad. Katut Pak. 300 triliun Pak. Mek divonis 6,5 tahun. Berarti setahun itu oleh ibaratnya gaji setahun itu 50 triliun. 50 triliun Pak. 1 triliun itu Pak 1.000 miliar. Jenengan bisa bayangkan 1.000 miliar. 1 miliar itu Pak 1.000 juta. Masya Allah. Hanya divonis 6,5 tahun. Tidak ada Pak orang divonis itu langsung rangkulan. Saking senangnya Pak. Diberikan oleh Musailamah Al-Kadzab kepada Ar-Rajal bin Unfuah. Akhirnya Pak katut. Hadirin sekalian. Dengan masuknya Ar-Rajal bin Unfuah dalam kelompok Musailamah Al-Kadzab. Maka semakin banyak orang yang masuk. Karena Pak ini ulama ini. Loh itu loh, ulama aja ikut mereka kok, apalagi kita orang awam, semakin banyak. Karena semakin banyak, maka sama Khalifah Abu Bakar diperangi Pak, sampai akhirnya mati. Musailamah Al-Kadzab mati di tangan Wasyi. Pernah dengar siapa Wasyi ini? Yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Sedangkan Ar-Rajal bin Unfuah mati kafir, syahadatnya batal. Di tangan Sa'ad bin Khattab, kakak dari Umar bin Khattab. Bu, orang yang hafal Quran matinya su'ul khotimah, mati kafir. Kita juga belum tahu Pak. Sedangkan sebaliknya Umar bin Khattab masuk Islam itu bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian Pak. Berarti 6 tahun dia memusuhi Muhammad. Bencinya kepada Muhammad. Segala kemaksiatan, segala kejahatan orang Arab itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam. Seandainya Pak jenengan ini Pak ketemu dengan Umar Pak. Ya, sebelum masuk Islam, jenengan pasti bilang kepada Umar, Mar, kau niku mesti neraka, Mar, mesti neraka, Umar. Tapi begitu Allah berikan hidayah hanya dengan sepenggal ayat surah Toha ayat 14 tadi Pak, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimi sholata lidzikri, masuk Islam. Apa hadiah dari Allah hadirin sekalian? Perhatikan, hadiah dari Allah, jenazahnya boleh bersanding dengan kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Di Masjid Nabawi itu Bu, Ibu kalau ke belakang, ke pintu keluar di belakang, itu ada raudhah, di belakangnya raudhah itu ada makam, itu berjejer bersebelahan Pak. Yang pertama ketika kita lewat, yang pertama itu makamnya Sayyidina Umar, yang kedua makamnya Sayyidina Abu Bakar, baru yang ketiga makamnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid yang telah mengorbankan kekayaannya begitu banyaknya sampai dia meninggal dengan keadaan miskin, tidak mendapatkan jatah bersanding dengan Muhammad Rasulullah. Justru Umar. Oleh sebab itu hadirin sekalian, yang sudah baik di masjid, bersyukur pada Allah, tidak perlu menepuk dada. Lalu mengatakan aku iki wong apik timbang sampan keleleran.
Tidak usah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur, mudah-mudahan Engkau jaga iman ini sampai kelak aku menghadap kepadamu ya Allah. Ngoten Bu nggih? Bermohon pada ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau terus menjaga imanku. Aku mohon ya Allah, terus jaga imanku sampai kelak aku menghadap kepada Allah. Menghadap kepadamu ya Rabbi. Itu Bapak Ibu. Malaikat tuh Pak mencabut nyawa orang, tidak butuh waktu berlama-lama Pak. Seorang ustadz, seorang ulama, seorang habib, siapapun melakukan kesesatan 1 menit. Nang mobil jejer sama orang bukan mahramnya, Allah alam. Guyonan, nabrak mati. Meninggal dalam keadaan sesat. Dalam keadaan fitnah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu hadirin sekalian dijaga. Ya, sampai nanti akhirnya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi bekal bagi kita semuanya. Teruslah datang ke masjid ini, teruslah hadir ke masjid ini ya untuk mendengarkan tausiah dan mudah-mudahan karena tausiah itu silaturahim kita semakin bagus. Betul Pak nggih? Mudah-mudahan ilmu kita juga semakin banyak dan karena ilmu itu juga kita akhirnya disiapkan oleh Allah babul ilmi, pintu bagi orang yang suka menuntut ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih pada siapapun yang telah memakmurkan masjid ini, yang menyediakan konsumsi tadi ada ibu-ibu, beberapa ibu-ibu yang rela. Mudah-mudahan karena mendengarkan itu kan pakai telinga, tidak pakai tangan. Sambil repot menyiapkan kok seperti sate Bu. Ya, mudah-mudahan itu sambil mendengarkan sehingga dan dia berkorban. Ada yang cuma mendengarkan, ada yang di belakang sambil repot menyiapkan sambil mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah. Pak Mujiono, siapapun yang telah menjaga masjid ini sampai kapanpun mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita hadirkan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk Pak Rizal. Baru kelihatan Pak Rizal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.